Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Lutfiyah. Sini saya akan menjawab soal UAS usul tafsir. Soal pertama yaitu menjelaskan dan menjabarkan tentang kaidah nuzul, asbabun nuzul. Yang pertama yaitu al aslu ada tikrarin nuzul. Nah, itu maksudnya suatu ayat itu tidak diturunkan berulang kali. Tapi terkadang dikecualikan dari dasar ini, yaitu ayat itu diturunkan berulang kali karena adanya asbabun nuzul lain yang riwayatnya sahih dan tsubut, ungkapannya juga sharih, dan adanya kejauhan masa antara kedua kejadian tersebut, kedua kejadian itu. Jadi contoh ayatnya itu seperti Alif Lam Mim Ghulibatir Rum. Nah, itu riwayat Tirmizi mengatakan ayat ini turun ketika perang Badar atau turun di Madinah. Sedangkan riwayat lain dari Ibnu Abbas itu mengatakan bahwa ayat ini turun di Mekah sebelum hijrah. Nah, mengingat masa keduanya itu sangat jauh. Lalu kaidah yang kedua yaitu qad yakunu sababun nuzul wahidan wal ayatun nazilah mutafarriqah wal aqsu. Nah, maksud dari kaidah ini yaitu kadang satu dari sababun nuzul itu untuk banyak ayat. Juga sebaliknya, satu ayat mempunyai beberapa sababun nuzul gitu. Lalu kaidah yang ketiga yaitu al-qaulu fil asbab mauquf 'ala naqli was sama'. Nah, maksud dari kaidah ini yaitu sumber pendapat mengenai asbabun nuzul harus berdasarkan riwayat dari sahabat dan mendengarkan langsung dari mereka, dan tidak boleh dari hasil ijtihad, karena mereka sendiri yang menyaksikan langsung proses turunnya wahyu dan sebab-sebabnya. Itu. Oke, pertanyaan yang kedua, yang nomor 2 yaitu jelaskan tentang pendekatan linguistik penafsiran Quran dengan menggunakan pendekatan linguistik dengan sebutkan kaidahnya. Jadi penafsiran Al-Quran dengan menggunakan metode linguistik itu harus memperhatikan makna yang masyhur dan fasih, bukan makna yang syadz atau jarang dipakai. Nah, dalam memahami Quran itu sahabat juga bersandar pada pemahaman tentang bahasa Arab. Lalu biasanya itu disandarkan pada syair-syair Arab pada masa itu, dan Nabi itu tidak mengingkari hal itu gitu. Jadi orang-orang yang hidup setelah sahabat tabi'in itu menggunakan metode ini gitu sebagai untuk menafsirkan Al-Quran. Lalu saya akan menyebutkan salah satu kaidahnya yaitu kullu ma'nan mustamid minal Qur'an wa yurjar 'alal lisan Arabi falaysa minal ulumil Qur'an fi syai'. Setiap makna yang diistimbatkan dari Al-Qur'an yang tidak dapat dibuktikan atas lisan orang Arab maka bukan merupakan bagian dari ulumul Qur'an sama sekali gitu. Selanjutnya soal yang ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan kaidah ini dan memberikan contohnya. Kaidahnya berbunyi begini: idza rattaba syari' al-hukma ala wasfin munasibin fa inna dzalika yadullu ala anna thubutahu li ajli. Nah, maksudnya bila syariat Allah itu mengungkapkan hukum setelah adanya sifat yang sesuai dengan hukum tersebut, maka hal ini menunjukkan bahwa hukum tersebut ditetapkan karena sifat itu. Kaidah ini masuk ke dalam mantu ghairu sharih, yaitu mengaitkan hukum dengan satu sifat yang bila sifat tersebut tidak dijadikan sebagai ilat hukum, maka penyebutannya menjadi tidak berarti. Nah, demikian ini itu tidak mungkin terjadi di dalam Al-Quran. Contoh dari penerapan kaidah ini itu dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wasariqu faqata'u aydiyahuma jazaa'un bima kasabu nakalam minallah wallahu azizun hakim. Nah, ayat ini tuh menunjukkan hukum potong tangan yang disyariatkan karena perbuatan mencuri. Mencuri di sini itu baru sebagai ilat hukum. Tuh. Lalu pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat yaitu apa yang dimaksud dengan tafsir pendekatan linguistik dan disebutkan contoh kaidahnya. Tadi sudah disebutkan yaitu tafsir Al-Quran dengan menggunakan metode linguistik itu yaitu memperhatikan sisi kebahasaan, memperhatikan makna yang masyhur dan fasih, bukan makna yang syadz atau jarang dipakai. Lalu contohnya, kemudian contoh kaidahnya yaitu kekeliruan masalah fikih, kekeliruan fikih itu di mana orang yang mengatakannya mengira bahwa ia telah mengambil dari Al-Quran.
Nah, pendapat yang diklaim oleh sebagian mereka bahwa seorang laki-laki boleh menikah dengan 9 perempuan merdeka dengan mengambil dalil dari firman Allah, yaitu An-Nisa ayat ketiga yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fankihu ma thaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Mungkin ini sekiranya dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan mengenai jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan UAS Usul Tafsir semester 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.